Kalau Anda tidak mengukur, Anda tidak bisa memanage. Bagaimana Anda bisa menentukan posisinya kalau tidak tahu di mana Anda start awalnya. Jadi indeks seperti ini menjadi barometer buat kita, menjadi posisi kita, mengetahui start awal kita. Dari sana, melalui bimbingan Roh Kudus, kita bisa bergerak untuk meningkatkan spiritualitas jemaatnya. Ini kalau dilihat, ini kita nih garam yang baik, tapi garam meja, belum garam dunia. Garam itu masih ada di tempat garam. Jadi semua banyak aktivitas buat pengalaman, lebih banyak diarahkan untuk diri ya, berpusat pada diri dan pada arah kita, tapi bukan untuk menjadi garam dan terang dunia. Kita belum bayar cukup harga ke sana gitu ya. Mari kita sambut pembicara kita, Handi Irawandi MBA MCom, CEO Frontier Group, dan Ketua Bilangan Research Center atau BRC. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, dimanapun Anda berada, semua hamba Tuhan, dan juga majelis, penatua, aktivis, siapapun yang berada di webinar pada malam hari ini. Hasil survei BRC yang ke-7. Jadi selama hampir 3 tahun lebih ini, Tuhan sudah memberikan berkat yang luar biasa buat BRC. Kita sudah melakukan berbagai survei, berbagai riset, dan kali ini pada tahun 2021 ini kita awali dengan survei yang sungguh sangat berguna bagi gereja Tuhan di Indonesia. Jadi survei ini adalah bagaimana kita mengukur spiritualitas umat Kristiani di Indonesia. Ini merupakan rangkaian webinar yang akan kita lakukan berkali-kali. 2 kali, terus 2 minggu lagi kita akan melakukan sebanyak 2 hari, dan total kita akan presentasikan sebanyak 8 hari. Atau 8, jadi total bisa 12 kali, 12 hari. Jadi Bapak sekalian, secara umum kita berharap melalui slide pertama ini saya mempresentasikan tujuan daripada riset ini. Jadi riset yang ke-7 ini merupakan salah satu riset yang sangat penting. Dan di slide berikut ini adalah tujuan daripada riset itu sendiri. Tujuan daripada riset ini adalah pertama adalah mengukur pekerjaan yang mudah. Saya yakin berpuluh-puluh ratusan atau bahkan ribuan jurnal sudah membahas. Dan kita berharap ini merupakan salah satu kesempatan pertama kita bisa melakukan pengukuran spiritualitas secara nasional di Indonesia dengan konteks Indonesia, dan Tuhan semakin bertumbuh dengan cara meningkatkan spiritualitas jemaatnya. Jadi Bapak sekalian, kita berharap ini tahun pertama 2021 dengan survei ke-7 dari BRC, kita menghasilkan indeks spiritualitas. Dan komitmen kami ada di seluruh Indonesia. Jadi mengukur indeks spiritualitas. Sama seperti pengalaman saya dalam dunia marketplace. Kebetulan Tuhan mempercayakan saya untuk memimpin perusahaan saya, itu Frontier. Salah satu produk dari Frontier adalah riset yang disebut dengan Top Brand. Mungkin Bapak sekalian pernah melihat Top Brand Award ya, yang memberikan inspirasi pada banyak pelaku bisnis di seluruh Indonesia. Saya berharap melalui pengukuran ini juga akan memberikan inspirasi yang luar biasa buat hamba-hamba Tuhan supaya kita bisa melakukan pelayanan yang lebih efektif dalam melaksanakan amanat tingkat spiritualitas berdasarkan profil demografi, misalnya usianya, berdasarkan pendidikan, berdasarkan di mana mereka tinggal, kenapa ini lebih tinggi, kenapa ini belum tinggi, kenapa ini lebih rendah, dan sebagainya. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini pasti akan berkembang kecil dan gereja yang besar, dan khususnya selama kita memasuki masa pandemi ini, kita akan lihat bagaimana spiritualitas umat Kristiani sebelum dan selama pandemi. Ini akan dibawakan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini lebih baik ya sekarang ya, sudah lebih baik ya.
Ya, baik Pak. Baik, oke, silakan slide selanjutnya. Jadi Bapak sekalian, ini merupakan tujuan daripada riset dan kemudian kalau kita lihat apa manfaat riset ini, saya berharap riset ini memberikan manfaat kepada gereja-gereja di seluruh Indonesia. Pertama, pasti kita berharap meningkatkan awareness gereja di Indonesia akan pentingnya memahami tingkat spiritualitas kita jemaatnya. Melalui riset ini, kita berharap memberikan inspirasi dan aspirasi kepada seluruh hamba Tuhan di Indonesia. Kemudian kedua, pasti dengan begitu banyak angka, dengan hasil-hasil survei ini, kita bisa berharap memberikan masukan ke buat gereja-gereja di Indonesia untuk menformulasikan strategi pelayanan yang lebih efektif lagi dalam meningkatkan spiritualitas anggota jemaatnya. Baik itu program pemuritan, program misi, dan dorong gereja agar dapat mengembangkan leadership dan capability-nya untuk membangun gereja yang sehat dan bertumbuh. Inilah manfaat daripada risetnya. Mari kita lihat di slide berikut ini, Bapak sekalian, kita lihat metode risetnya adalah kita melakukan riset kuantitatif. Tadi saya katakan tidak ada satu riset pun sebenarnya yang mampu untuk melakukan pengukuran spiritual secara sempurna. Setiap riset, baik kuantitatif maupun kualitatif, baik menggunakan FGD atau depth interview atau metode observasi atau apapun lain, pasti tidak ada yang sempurna. Dan kita berharap kali ini kita menyajikan survei kuantitatif dan nanti banyak gereja bisa melengkapi dengan berbagai pendekatan riset lainnya, seperti riset-riset kualitatif misalnya. Tapi tujuan daripada BRC, kita menggunakan kuantitatif, kita akan menghasilkan indeks, dan kita bisa berharap bisa capture sebagian dimensi daripada pengukuran spiritualitas. Kemudian populasilah umat Kristen di Indonesia, kemudian metode pengumpulan data, kita melakukan online survei, puji Tuhan selama pandemi ini, justru online survei semakin efektif dalam melakukan survei. Kemudian yang penting adalah Bapak sekalian, stratanya yang kita gunakan adalah koridor, aliran, usia, dan kemudian peran gereja, baik aktivis maupun non-aktivis. Kita berharap dengan strata seperti ini, maka hasil survei ini jauh lebih memiliki reliability yang bagus dan juga validasi yang lebih baik. Kenapa? Kita melakukan kontrol yang ketat terhadap komposisi responden. Jadi kita berharap tidak bias terhadap populasi dari responden secara overall. Jumlah sampelnya 1.137, kan? Oleh karena itu, dengan menghitung rumus seperti yang di layar, yaitu margin of error adalah bilangan Z atau Z-score, yaitu representasi daripada level of confidence. Kita gunakan 95% level confidence, yaitu nilai 1,96, kemudian standar deviasi, kalau pertanyaan ya dan tidak adalah 0,5, dan kemudian akar daripada jumlah sampel. Jadi kalau dimasukkan 1.137, Z-nya 1,96, standar deviasi 0,5 akan menghasilkan margin of error sekitar 3% atau tepatnya 2,9%. Jadi memang jumlah responden semula itu sebanyak 2.700 lebih. Tapi dengan menggunakan strata, akhirnya kita lebih baik memilih 1.137 responden, tapi lebih representatif terhadap populasi. Sehingga hasilnya jauh lebih. Nah, di slide berikut ini, Bapak sekalian, inilah berbagai daripada profil responden. Dari usia misalnya sudah kita kontrol, jadi kita berharap itu mendekati populasi di Indonesia. Misalnya baby boomer itu 20%. Hasil survei sensus tahun 2020 kemarin, masyarakat Indonesia yang berusia di atas 60 tahun adalah sekitar 9%. Jadi Bapak sekalian bisa melihat dari baik segi usia, kemudian dari segi koridor, Jabodetabek, Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan selanjutnya, persentase seperti ini. Memang kalau kita lihat Jawa misalnya, kenapa hanya 21,3%? Walaupun penduduknya paling banyak, tapi Bapak sekalian kalau kita lihat dari hasil sensus, jumlah orang Kristen di Jawa Barat cuma 1,7%, di Jawa Tengah 1,8%, di Jawa Timur juga sekitar 1,8%. Jadi tidak mengherankan kenapa Jawa yang penduduknya di atas 50% ternyata hanya sekitar 21% saja yang disampel seperti ini, karena sebenarnya jumlah orang Kristen yang memang relatif kecil ya. Tadi saya katakan di bawah 2%, baik di Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat. Sedangkan Jabodetabek itu jumlah orang Kristen sekitar 7,5%. Di Sumatera misalnya, khususnya Sumatera Utara 27,5%. Jadi kita berharap komposisi seperti ini juga memberikan perwakilan yang cukup baik terhadap komposisi populasi orang Kristen di Indonesia. Dan kemudian juga dari segi aliran, mainstream 40%, karena ini surveinya ada di kota. Kalau kita melakukan surveinya di desa, mainstream relatif lebih besar.
dibandingkan dengan Injili dan Pantekosta. Tapi karena di kota kita ambil sekitar 40%. Masih terbesar, tapi tidak dominan seperti kalau surveinya untuk umat Kristiani yang ada di desa. Nah, kemudian kita lihat dari segi gender misalnya Bapak sekalian, gender perempuan 60%, laki-laki sekitar 40%, karena harus diakuin ya, di Indonesia itu cukup lebih banyak memang perempuan yang lebih pergi ke gereja. Kan? Kemudian dari segi peran di gereja, kita batasin aktivis 15%. Kan? Majelis dan hamba Tuhan tidak termasuk di dalam responden untuk survei ini, Pak. Ya. Jadi ini surveinya adalah survei umat Kristiani. Jadi hamba Tuhan tidak kita masukkan sebagai responden, demikian juga dengan majelis ya. Karena kita juga tidak tahu berapa komposisi majelis untuk setiap aliran misalnya, untuk setiap sinode. Oleh karena itu, daripada kita bias, majelis kita keluarkan. Dan kita juga tidak tahu persentase majelis terhadap seluruh jemaat untuk setiap sinode gereja. Dan yang lebih penting juga adalah majelis tentu suaranya akan berbeda dengan jemaat ya. Karena perilaku mereka, baik dalam hal eksternal praktis maupun religiositasnya sangat berhubungan dengan hamba Tuhan dan gerejanya. Jadi untuk kali ini kita lebih banyak fokus kepada umat Kristiani yang notabene adalah jemaat biasa. Tapi aktivis, sebagai contoh seperti guru sekolah minggu, atau orang yang ikut paduan suara misalnya, atau aktif di dalam komisi, tetap kita masukkan ya, selama mereka bukan hamba Tuhan dan bukan majelis. Nah mungkin yang menarik Bapak sekalian pada malam hari ini adalah saya mau sharingkan mengenai konsepnya atau framework pengukuran spiritualitas. Nanti Pak Pendeta Robi Chandra akan menguraikan lebih lanjut hasilnya. Kan? Ada 3 grand dimensinya, yaitulah kognitif, afektif, dan konatif. Saya yakin hampir semua jurnal yang berhubungan dengan pengukuran spiritualitas pasti memasukkan 3 hal ini. Itu kognitif, bahwa iman timbul dari pengetahuan kognitif, iman sudah pasti timbul karena ada attachment, ada feeling, ada emotional, kedekatan dengan Tuhan, tapi iman juga harus terwujud di dalam perilaku mereka. Perilaku dalam gereja, perilaku secara pribadi, dalam doa, dalam ibadah. Dan BRC, Bilangan Research Center, kita berkali-kali menggodok bersama-sama melahirkan 7 dimensi yang kita gunakan sebagai dasar pengukuran spiritualitas umat Kristen di Indonesia, yaitu basic belief, exclusivity, experience, meaning. Nah, jadi makin ke sebelah kiri, ke bawah mendekati afektif, kemudian makin sebelah kanan adalah konatif, yaitu external practice, personal practice, dan evangelism dan discipleship. Ini 7 yang nanti akan dipresentasikan oleh Pendeta Robi. Nah, Bapak sekalian, saya mau bertanya, kalau kita melakukan survei pengukuran ini, dari skala 1 sampai 5, 5 adalah spiritualis tertinggi, terdalam. Sedangkan 1 adalah yang paling dangkal atau yang paling buruk. Bapak sekalian, saya mau bertanya, kalau Bapak sekalian suruh menduga, kira-kira berapa indeks umat di Indonesia untuk tahun 2021? Coba tebak dalam hati ya. Nanti kira-kira yang tebakannya paling tepat dikasih hadiah ya. Anda boleh menebak, kalau 2 desimal tepat, kita kasih hadiah buku ya. Nanti beritahu siapa yang nebaknya tepat ya. Asal tepat dengan 2 desimal ya. Jadi kita telah mensurvei 1.100 responden di seluruh Indonesia. Hasilnya adalah indeks spiritualitas umat Kristiani di Indonesia pada tahun 2021 adalah 3,79. Jadi mudah-mudahan Bapak sekalian bisa menghafalkan angka ini. Ini menjadi satu indeks yang sangat penting. Nanti kalau kalian punya kesempatan mengukur spiritualitas di gereja masing-masing, bandingkan ini sebagai benchmarknya, sebagai barometer pengukuran spiritualitas di Indonesia. Dan mari kita lihat hasilnya. Bagaimana kalau kita melakukan cross tabulasi. Kalau dasarnya koridor, kira-kira di Jabodetabek sama di Papua atau di Sulawesi, mana yang lebih tinggi? Mungkin bisa diduga ya. Ternyata umat Kristiani yang ada di Jabodetabek dan di Jawa, indeks spiritualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan teman-teman kita yang ada di Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Dan Bapak sekalian, secara overall, hasil pertama adalah seperti ini. Ternyata indeks untuk strata atau koridor yang ada di Maluku, Bali, Nusantara, Sulawesi lebih tinggi dibandingkan Jabodetabek maupun di Jawa. Sedangkan Sumatera dan Kalimantan relatif di tengah-tengahnya. Nah, ini hasil yang menarik bukan? Bapak sekalian nanti bisa merenungkan
mencoba memikirkan kenapa hal ini terjadi. Apakah di Jabodetabek terlalu banyak godaan, terlalu banyak temptation-nya, apakah karena pelayanan yang mungkin tidak efektif, atau ada banyak faktor-faktor lain. Kemudian mari kita lihat hasil berdasarkan aliran. Tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan aliran mana yang lebih baik, tapi paling tidak ini digunakan sebagai benchmark. Sama seperti beberapa hasil survei dari BRC di masa lalu. Maka hasil survei untuk mainstream seringkali juga relatif memang di bawah Injili dan Pantekosta Karismatik. Jadi mainstream 3,75, Injili 3,81, Pantekosta Karismatik ada di 3,84. Sekali lagi bos sekalian, bukan bermaksud untuk membandingkan, bukan mencari mana yang lebih baik, tapi tujuan kita semata-mata untuk menyajikan hasil survei. Mendorong yang merasa kurang supaya lebih giat di dalam pelayanan, menumbuhkan spiritualitasnya yang sudah tinggi, kemudian menjaga spiritualitasnya supaya lebih tinggi, kemudian bisa men-share. Kemudian kita lihat, kan, hasil yang paling mencolok, yang signifikan perbedaannya apabila dibedakan antara jemaat dan aktivis. Ini sekali lagi mengkonfirmasi. Kan, salah satu cara yang terbaik untuk meningkatkan spiritualitas adalah kalau jemaatnya dilibatkan di dalam pelayanan. Kalau mereka terlibat dalam proses pemerintahan, mereka terlibat dari pelayanan di gereja, pelayanan apapun, ternyata para aktivis, para leader ini relatif memiliki spiritualitas yang lebih tinggi dibandingkan anggota jemaat biasa. Maka sekalian, ini merupakan salah satu hasil survei yang menarik, dan perbedaan yang paling signifikan adalah antara aktivis dan jemaat biasa. Kemudian mari kita lihat, apa bedanya kalau dibandingkan dengan umur. Ternyata dari segi umur, kan, Bapak sekalian bisa menduga, kan, dari umur, ternyata memang yang relatif sudah hidup lebih lama. Dan baby boomer dan generasi X secara overall ternyata memiliki indeks spiritualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman kita yang masih muda. Dengan anak-anak kita mungkin, atau dengan kalangan remaja dan pemuda. Nah, tentu ini menjadi pembahasan menarik. Oleh karena itulah BRC nanti ke depan ini akan menjadi salah satu topik yang menarik. Kenapa Gen Z ini dan kemudian juga generasi milenial ini ternyata spiritualitasnya tidak lebih baik. Ini menjadi tantangan gereja di masa mendatang. Bapak sekalian, ini mudah-mudahan dari hasil survei ini memberikan inspirasi buat gereja. Ada banyak pekerjaan, ada tuayan yang sangat besar terutama di kalangan anak muda. Kita masih punya homework yang sangat besar mengerjakan. Nah, kalau generasi muda itu memberikan spiritualitas yang lebih rendah, apa jadinya masa depan gereja 5 tahun lagi, 10 tahun lagi? Kita akan menghadapi generasi-generasi yang relatif memiliki spiritualitas yang lebih dangkal. Dan sudah pasti akan mempengaruhi pertumbuhan gereja di masa mendatang. Kita masih punya waktu. Kita perlu mengerjakan tangan oleh karena tingkat spiritualitasnya relatif lebih rendah. Menjadi PR bersama-sama, menjadi renungan buat kita, menjadi doa kita bersama-sama, Bapak sekalian. Kemudian kalau laki dan perempuan, siapa yang lebih tinggi Bapak sekalian? Laki atau perempuan? Coba, hasil survei menunjukkan sama seperti hasil survei kita yang pertama mengenai dinamika spiritualitas generasi muda di Indonesia. Memang perempuan rata-rata memiliki spiritualitas yang lebih baik. Ini memang normal dan banyak terjadi di banyak negara, di Amerika pun banyak terjadi. Tapi memang perbedaannya adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia. Perbedaan spiritualitasnya, gap-nya lebih besar dibandingkan dengan di Amerika. Walaupun di Amerika juga sama terjadi. Bahwa perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki ya. Kecuali mungkin kalau surveinya dilakukan di kalangan muslim ya. Dan hasil survei untuk muslim menunjukkan bahwa laki-laki religiositasnya lebih baik dibandingkan dengan perempuan. Sedangkan kalau untuk umat Kristiani ternyata perempuan lebih baik. Dan ini surveinya cukup konsisten dengan survei sebelum-sebelumnya. Nah, Bapak sekalian, kemudian bagaimana kalau dari segi pendidikan? Dari segi pendidikan juga luar biasa, ternyata sangat signifikan. Mereka yang bergelar magister atau doktor misalnya, ternyata indeks spiritualitasnya lebih tinggi dibandingkan SD, SMP, dan SMA. Apakah karena kognitifnya lebih baik? Apakah karena knowledge mereka lebih baik? Apakah karena mereka merasa punya kesempatan membaca firman Tuhan yang lebih banyak, kesempatan mereka untuk bersosialisasi lebih banyak, karena pendidikan mereka lebih baik,
sehingga membuat iman mereka bertumbuh. Ini merupakan hal-hal yang sangat menarik untuk didiskusikan. Tapi survei ini paling tidak menunjukkan bahwa ternyata pendidikan juga berpengaruh terhadap indeks spiritualitas. Kalau begitu, apa jadinya dengan social economic class? Slide berikut ini menggambarkan mengenai social economic class. Dan yang diukur dari adalah tingkat pengeluaran bulanan keluarga. Jadi biasanya di dalam survei memang social economic class lebih banyak diukur berdasarkan tingkat pengeluaran keluarga per bulan ya, bukan tingkat pendapatan. Dan hasilnya pasti lebih baik dengan melihat pengeluaran daripada pendapatan. Dan memang ada kecenderungan mereka-mereka yang pengeluarannya di bawah 3 juta, ternyata indeks spiritualitasnya tidak lebih tinggi dibandingkan mereka yang pengeluarannya di atas 6 juta. Artinya social economic class juga memberikan pengaruh walaupun tidak sebesar variabel pendidikan misalnya, tapi ada pengaruhnya. Dan menjadi kajian yang menarik, apakah kemiskinan, kekurangan mereka itu juga menghambat spiritualitas mereka. Ini menjadi satu renungan buat hamba Tuhan, majelis, dan juga aktivis di seluruh Indonesia. Mari kita memikirkan hal ini secara serius. Apakah dengan meningkatkan sosial ekonomi itu juga membantu meningkatkan spiritualitas jemaatnya? Atau justru sebaliknya. Tapi paling tidak survei ini menunjukkan mereka-mereka yang punya pengeluaran yang lebih tinggi, ternyata indeksnya semakin tinggi. Dan Bapak sekalian, di next slide ini, saya cuma ingin mengatakan sebelum saya masuk kepada kesimpulan dan saran. Di slide berikut ini Bapak sekalian, kita nanti Pak Robi akan memberikan presentasi mengenai hasil pengukuran spiritualitas dari berbagai dimensi. Dan kita sudah melakukan berbagai analisa, kita melakukan factor analysis, karena ada beberapa dimensi, sebagai contoh dimensi meaning, dimensi relationship, atau basic. Satu dimensi itu ada 5 atribut, bahkan ada beberapa yang 10 atribut. Jadi 7 dimensi ini kita total ada sekitar 60 atribut. Maka untuk melakukan pengecekan, apakah cukup bagus, terutama dalam hal validitas, kita menggunakan uji factor analysis. Ada beberapa atribut yang tidak pas, misalnya ada atribut di dimensi keempat, ternyata hasil factor analysis menunjukkan atributnya pindah ke dimensi kelima, dan akhirnya kita pindahkan. Jadi Bapak sekalian, secara akademis pun BRC juga ingin bertanggung jawab, kita melakukan survei ini dengan baik, dan kita hanya coba melakukan pengurangan daripada non-sampling error-nya, karena itu hal yang paling berisiko. Ya. Kalau sampling error itu masih bisa kita tangani dengan menambah jumlah responden, tapi non-sampling error tentunya sangat berisiko dari hasil survei, karena akan memberikan bias yang luar biasa. Demikian juga pengukuran atribut yang tidak valid misalnya juga akan memberikan pengaruh. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kita juga sudah melakukan pengukuran dan analisa vektor analisis sehingga merapikan setiap atribut di dalam setiap dimensi. Dan kemudian berikutnya adalah Bapak sekalian kesimpulan. Sebelum saya berikan waktu kepada Pak Robi Chandra. Jadi indeks spiritualitas umat Kristen Indonesia tadi berapa Bapak sekalian? Bisa dihafalkan bersama-sama? Kita ucapkan bersama-sama ya. 3,79. Dan indeks ini relatif moderat. Di satu sisi saya sedikit surprise ya. Harapan saya mendekati 4 ya. Sebab dalam dunia marketplace biasanya orang mengatakan 3,8 itu relatif moderat ya. Indeks yang tinggi kalau di atas 4,2 ya. Tentunya kita bersyukur kalau ada indeks sampai 4,2, 4,5. Tapi 3,8 itu Tuhan yang berikan kepada kita, paling tidak menunjukkan ada banyak PR yang harus dilakukan, ada banyak homework. Oleh karena itu setiap hamba Tuhan kita berharap lebih giat melayani Tuhan. Kita tingkatkan indeks spiritualitas, itu merupakan salah satu cara membuat pertumbuhan gereja yang semakin baik di Indonesia. Membuat umat-umat Kristen bisa menjadi memberikan kesaksian yang baik dan menjadi bagian daripada perjalanan bangsa ini, memberikan pengaruh yang positif. Kalau kita bisa meningkatkan indeks spiritualitas. Kemudian kedua, indeks spiritualitas cenderung lebih tinggi untuk siapa? Untuk umat Kristen yang lebih tua, perempuan, kelas sosial ekonomi, dan tingkat pendidikan yang tinggi. Ya. Kemudian yang ketiga, umat Kristen yang aktif dalam pelayanan juga cenderung memiliki tingkat spiritualitas yang lebih tinggi. Ini 3 kesimpulan sederhana yang bisa kita ingat dari hasil survei yang paling basic yang mau saya sharingkan pada malam hari ini. Oleh karena itu, dari pemaparan saya yang sederhana, yang simple sebagai pembukaan, maka kemudian ada 3 saran utama ya sebelum saya berikan kepada Pak Robi. Jadi 3 saran adalah Bapak sekalian, gereja perlu mengukur indeks spiritualitas jemaatnya dan hasilnya bisa dibandingkan dengan hasil dari BRC supaya untuk bisa mengetahui posisi indeks spiritualitas gerejanya masing-masing atau sinodenya masing-masing. Saya berharap bisa dilakukan. Kemudian kedua, membuat beberapa strategi dan program yang bisa melibatkan jemaat untuk pelayanan.
Dan ternyata strategi melibatkan jemaat adalah strategi yang terbaik untuk meningkatkan spiritualitas mereka. Kemudian yang ketiga, memberikan prioritas bagi pertumbuhan spiritualitas jemaat generasi muda. Ini menjadi tantangan buat kita di masa mendatang, supaya generasi-generasi muda ini semakin terpupuk, semakin dalam spiritualitasnya, sehingga menjadi bagian daripada jemaat Kristen yang bisa semakin menjadi memberitakan Injil dan membuat gereja kita semakin bertumbuh. Jadi Bapak sekalian, saya sudahin waktu saya pas ya, sekitar 20:10. Saya berharap tidak mengambil waktunya Pak Robi, dan kita akan dengarkan Pak Robi, dan kemudian Alan akan mengatur untuk tanya jawab. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi kita semua ya. Mari kita sambut pembicara kita, Pendeta Emeritus Robi I. Chandra Demin, pendiri Young Life Indonesia, Pendeta Emeritus Gereja Kristen Indonesia, dan Pembina Bilangan Research Center. Ya, shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Saya sangat gembira bisa berada di sini karena kita banyak sudah bekerja keras, tapi kita kadang-kadang tidak sempat duduk untuk mengevaluasi diri dalam perjalanan ikut Kristus sudah sampai di mana. Dengan segala apa yang dicapai ini, sekurangnya ini menyadarkan kita betapa pentingnya kita membiarkan Tuhan mengevaluasi diri kita. Dan yang saya senang yang tadi Pak Handi sampaikan adalah makin tua katanya makin spiritual. Berarti Pak Handi walaupun wajah kita sama, saya berarti lebih tua ya. Lebih tinggi seurat begitu barangkali. Nanti saya ngomong sama anak dan istri gitu ya. Baiklah, saya mulai dengan share screen dulu. Bahwa tadi sudah disampaikan bahwa di semua pengukuran yang ada mengenai spiritualitas selalu 3 dimensi tadi, kognitif, dan afektif itu selalu digunakan. Memang ada ratusan ya, ada macam-macam ratusan bahan tentang itu. Ada alat ukurnya spiritual assessment aja barangkali lebih dari 125 yang kita lihat. Tetapi di sini ya, dalam berbagai pembahasan, pada dasarnya ada beberapa hal yang kurang lebih kita selalu harus bicarakan kalau bicara soal spiritualitas. Yang pertama kita lihat, ya mari kita lihat langsung saja indeks spiritualitas umat Kristiani Indonesia ini didasarkan 7 dimensi. Yang pertama basic belief. Kalau kita bicara basic belief itu pada dasarnya adalah apa sih yang menjadi keyakinan dasar kita, apa sih yang Anda percaya atau kurang percaya dan sebagainya. Lalu exclusivity itu adalah kekhasan atau keistimewaan dari iman itu, apa perbedaannya dan bagaimana kita berelasi dengan orang lain kalau begitu memandang orang yang berbeda dalam keyakinannya. Kemudian masalah experience, iman aja bukan hanya masalah pengetahuan, doktrinal, walaupun itu penting, ajaran itu penting, tapi bagaimana kita punya pengalaman berjalan bersama Tuhan dan lain-lain, mungkin mengalami titik balik, mengalami kedekatan makin lama makin penuh dengan Tuhan, lalu terutama yang lebih penting juga mengalami Tuhan ingin kita berubah, bertumbuh, transformasi menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Kita lihat seluruh perjanjian baru sangat banyak bicara itu. Lalu di dalam kenyataan hidup, kita juga tahu bahwa tidak selalu hidup itu berjalan menurut maunya kita, ya. Dan di situ bagaimana kita memaknai, menerima itu, dan bagaimana lalu setelah itu juga setelah perjalanan itu semua dalam pengalaman-pengalaman itu bagaimana kita menjadi orang yang punya dampak bukan hanya di kalangan kita tapi terutama di tempat orang-orang di tengah dunia, jadi garam dunia gitu dan terang dunia. Selain itu yang sangat hal penting juga adalah dimensi keempat mengenai meaning. Meaning itu adalah spiritualitas pada intinya, pada banyak teori mengatakan bagaimana orang berelasi dengan Tuhan, keintiman, kedekatan, perjumpaan, apa saja istilahnya lah. Tapi kedua juga dengan demikian terjadi perubahan, lalu orang itu juga bisa punya kemampuan memaknai apa yang terjadi dari kacamata hubungannya dengan Tuhan. Dan ini akan menimbulkan banyak dampak lain. Itu meaning itu di dalam hal itu akan diukur nanti mengenai bagaimana orang itu dengan mengenai purpose atau tujuan hidupnya. Masih sama nggak dengan kalau orang yang dengan bukan orang yang spiritual? Lalu prioritas dia apa? Bagaimana? Tapi terutama juga gambar diri dia. Terutama di dalam iman Kristen, bagi orang-orang kita terima anugerah Tuhan yang tanpa prasyarat, mestinya gambar dirinya akan sangat positif. Karena kita orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Lalu mindset, pola pikir kita berubah nggak? Ya, cara memandang ini dan itu berubah nggak? Kemudian mengenai motivasi.
Karena ini ya barangkali ya dua hal besar itu memang sangat-sangat tidak mudah gitu. Tapi kemudian juga semua itu menimbulkan eksternal praktis. Bagaimana kita melakukan apa yang kita dapatkan itu tentu ada buahnya. Itu kelihatan di dalam perilaku, tingkah laku, kehidupan sehari-hari, baik di gereja dan di luar. Tapi kemudian dia kelihatan di dalam personal practice. Bagaimana kita tetap memelihara hidup iman. Doa, di dalam disiplin kita menjaga, memelihara relasi dengan Tuhan dan sebagainya. Tapi kemudian yang terakhir, evangelism dan discipleship, atau apa saja yang Anda sebutkan di situ adalah kesaksian dan penginjilan atau apa yang Anda pakai. Seluruhnya kita di kalangan manapun juga, aliran manapun, kita hidup sebagai orang Kristen bukan untuk diri sendiri saja, tetapi harus punya imbas pada hidup orang lain, berbagi pengalaman kita sehingga menghasilkan orang-orang yang ikut Kristus juga bertumbuh dan lain, tapi juga terutama membawakan baik berita melalui kata-kata, melalui tingkah laku, melalui keputusan ke dalam dunia, membawa Injil Tuhan tengah dunia. Nah, ini yang diukur semuanya. Jadi ada 7 hal besar, 7 dimensi. Nah, bagaimana hasilnya? Yang sangat menarik adalah justru yang terakhir itu angkanya 2,89. Mari kita lihat. Kalau bicara basic belief, waduh, itu kuat ya, cukup 4,84 dari skala 5 itu tinggi sekali. Jadi dalam hal ini ya. Dan ini menarik sekali. Nanti kalau kita cross tabulasi, nanti kalau lihat koridor kelihatannya Sulawesi ya, paling besar. Wah, itu menarik sekali. Berarti ada kemungkinan besar di sana memang soal basic belief baik sekali. Tapi kita lihat yang lemah di sini adalah evangelism and discipleship. Nanti kita akan masuk lebih lanjut. Sekali lagi kalau bicara tadi pengalaman dan meaning yang kita dan pemaknaan, dua hal itu kita lihat ini di dalamnya terlihat beberapa aspek. Pengalaman dengan Tuhan itu apakah kita mengalami titik balik atau orang lain menyebutnya pertobatan atau apa saja. Lalu bagaimana kita merasakan sentuhan Tuhan, jamahannya, kebaikannya, perjumpaan, kedekatan, nah itu angkanya juga cukup baik. Lalu kita mengalami perubahan nggak? Ini yang tidak mudah ya. Lalu bisa menerima kalau dunia dalam peristiwa hidup tidak selalu berjalan maunya kita dan bagaimana dampaknya. Dari ini yang kita lihat yang agak lemah, dampak ya. Dampak dari diri kita yang telah diubah Tuhan, yang dekat sama Tuhan, ternyata 3,69. Sedangkan pemaknaan, kalau kita lihat itu yang paling lemah adalah motivasi. Dan gambar diri, itu angka indeksnya dibandingkan yang lain, lebih lemah gitu ya. Jadi menarik sekali, 3,56, bagaimana kita memotivasi dan punya motivasi kuat ketika kita menjadi garam dunia, di tengah dunia. Lalu gambar diri, bagaimana kita merasakan siapa diri kita di mata Tuhan, apalagi ketika hidup berjalan tidak maunya kita. Tengah 3,66. Ini hal-hal ini nanti kita perhatikan, ini seperti dikatakan Pak Andi tadi, ini menjadi PR bagi gereja kita ukur juga di dalam, lalu kita mesti membuat tindakan-tindakan untuk melakukan apa saja untuk ini membuka jalan Tuhan agar orang-orang lebih bertumbuh dalam beberapa hal ini. Nah, lalu kita lihat di sini mengenai basic belief, satu persatu kita lihat secara pendek saja. Basic belief kita lihat, ada pertanyaan mengenai apakah menurut Anda semua agama menyembah Tuhan yang sama. Di sini kalau dia katakan iya, itu ini terbalik ya, bukan yang mau kita, itu letak yang di merah. Tapi kita lihat sini cuma 58,4%. Ini jadi kita harus membacanya begini. 14,3% itu yang setuju bahwa semua agama menyembah Tuhan sama. Sangat setuju barangkali. 58,4% sangat tidak setuju barangkali demikian. Yang lain ada di tengah-tengah sekian. Jadi kalau kita lihat itu yang mengatakan setuju itu cuma 14,3%. Yang lainnya di dalam gradasi atau di dalam spektrum yang berbeda, 58,4 sangat tegas mengatakan tidak. Yang lain 12,1 warnanya agak beda-beda tetapi tetap mengatakan tidak demikian. Jadi 58,4%. Lalu kalau pertanyaan, tidak baik kita mengajak teman tidak seiman menjadi seiman dengan kita, 39,7% tidak merasa demikian. Yang merasa begitu 14,2%. Dan seterusnya kira-kira dilihat begini. Jadi kalau dilihat ini angka-angkanya yang hijau, sebagai itu kita lihat sebagian besar itu angkanya baik ya. Hanya satu yang nomor R tadi yang di atas yang 39,7
tidak sebesar yang mungkin yang lain 46, 55, 46 dan lain-lain. Ini dengan perasaan mengenai keistimewaan dari iman percaya kita gitu. Ini bukan untuk jadi sombong, tetapi kita harus tahu apa kekhasan kita yang berbeda dari orang lain. Kalau tidak begitu, maka kita tidak melihat nilai yang apa yang kita terima sebagai anugerah dari Tuhan. Ya. Nah ini, tapi ada yang paling menarik, yang paling bawah. Tidak ada agama yang paling benar. Ini yang mengatakan tidak setuju dengan itu cukup gede ya. Ya, ini 23,1% itu tinggi juga gitu ya. Jadi di Indonesia sangat menarik, entah ini toleransi atau ini relativitas, perlu kita kaji nanti ke depan. Lalu mengenai pengalaman dalam hidup spiritual, mengenai pengalaman titik balik tinggi ya, luar biasa. Tahu rasanya bertobat, minta diampuni dosa, mengalami situasi saya menjadi diampuni itu cukup tinggi ya. Ini dan lain-lain. Ini ada beberapa hal yang kita lihat. Nah, mengenai relasi dengan Tuhan dalam doa ya, dalam firman Tuhan, dan melakukan apa yang dia inginkan, kehausan akan Tuhan yang kita tidak bisa jelaskan kenapa itu ada, atau kerinduan untuk mengalami firman Tuhan, mengubah diri dan sebagainya. Kalau kita lihat angkanya bagus-bagus ini ya. Dari 55, 78, 76, 81 ya. Apalagi yang mengatakan merasakan setiap kali melakukan apa yang Tuhan inginkan rasa damai sekali, 81,6. Luar biasa ya. Tetapi yang paling lemah itu kapan terakhir firman Tuhan mengubah kehidupan sehari-hari. Yang sungguh-sungguh mengalami itu 31,7%. Berarti 68,3%, gradasinya beda-beda. Tapi kalau lihat merah dengan yang hijau yang paling bawah ini, seimbang nih. Siapa yang tidak terlalu merasa perubahan dibanding orang yang banyak merasa perubahan. Ini PR nih buat kita. Karena sekali lagi, begitu kita merasakan rekonsiliasi, penebusan, keselamatan dalam Kristus, mestinya setelah itu kita sebagai bayi, anak yang dilahirkan kembali, mesti tumbuh si anak. Kalau itu tidak terjadi, nah ini jadi masalah. Kita bisa jadi orang beragama tentunya, ikuti semua tata tertib, ikuti semua ibadah segala macam, tapi tidak mengalami perubahan. Ini jadi masalah. Jadi kita jadi anak-anak yang tetap nyusu gitu ya. Jadi yang tetap jadi anak kecil dan tidak tambah dewasa. Ini repot kalau demikian. Nah, dari sudut transformasi ini sangat menarik. Ya, berapa jauh ini kita lihat pengalaman ini menimbulkan transformasi pada diri, terutama baik ke dalam ya, hidup religiusnya, sering baca Alkitab ini dan lain-lainnya, hidup itu 59,3% ditambah yang abu-abu. Lalu berapa banyak keterlibatan sosial, 32,2% plus yang abu-abu dan lain-lain. Yang paling lemah ini berbagi keluarnya itu ya, terlibat keluar lingkungan kita, 32,2% yang sangat serius. Yang paling nggak serius mungkin yang merah itu, mungkin 20%-an. Tapi ini berarti banyak dari orang kita yang buahnya belum dibagi keluar, hanya main di dalam gitu ya. Ini buat kita catatan, buat gereja ini catatan besar gitu ya. Nah, kemudian mengenai acceptance, penerimaan bahwa di dalam hidup kadang-kadang ada hal yang tidak menyenangkan, orang menyakiti kita, melukai kita dan lain-lain, dan pengalaman yang dengan masa lalu yang pahit dan lain. Ternyata sangat menarik. Yang pernah berdamai dengan masa lalu yang ini 69,9%. Puji Tuhan untuk ini. Makin kalau banyak orang yang luka batinnya masih ditumpuk tanpa disadari, tidak diselesaikan. Walaupun dia aktif di gereja, ini membawa banyak luka, bawa toksik, gitu ya, bawa racun ke dalam bisa-bisa. Tapi yang mengatakan masih ada orang yang belum bisa diampuni itu 24,5%. Seperempat orang masih memendam rasa marah, benci, jengkel di dalam itu rupanya. Walaupun anak Tuhan begitu ya. Lalu sulit mengasihi salah satu anggota keluarganya, 55,6% yang kuat, lebihnya gradasinya beda-beda. Tapi sulit untuk mengasihi orang yang berbuat jahat padanya dan keluarganya, itu 28,3% bisa mengatasi itu. Jadi nggak sampai 3 gitu ya, yang kuat bisa pelajari dan nanti jadikan program gereja untuk kita belajar semua sana. Lalu masalah impact ya, masalah impact ini impact ke dunia luar gitu ya,
lingkungan. Mestinya kalau kita menjadi anak Tuhan sejati, pengikut sejati, bukan pengikut asal jadi, ya, penyembah sejati, maka sulit bagi saya untuk melihat orang Kristen yang begitu apatis dengan lingkungan. Ternyata di sini yang sangat terganggu dengan orang Kristen yang begitu apatis cuma 22,1%. Ya, ya. Tapi yang menularkan nilai positif ke lingkungan 56,5% ini luar biasa dan lain-lain. Yang saya tidak tahu mesti berbuat mengubah keadaan jujur ya, walaupun dia tahu firman Tuhan, ini 28,8%. Ini kira-kira gambarannya. Tapi kalau kita lihat yang merahnya, yang serius buat kita yang di atas ya. Ada orang-orang yang lihat orang Kristen yang apatis ya sudah gitu ya, kira-kira. Nanti kata-kata sarikan. Lalu mengenai meaning, pemaknaan, orang yang tujuan hidupnya berubah, tahu dan mengerti itu, lumayan angkanya baik ya. Kira-kira begini, dari sudut prioritas hidup, apakah pertumbuhan rohani atau pendalaman iman jadi satu prioritas apa enggak? Bagaimana lebih berserah pada kehendak Tuhan dalam doa. Sebelum mengambil keputusan penting selalu bertanya pada Tuhan. Tindakan saya lebih banyak dipengaruhi oleh iman. Cara mengambil keputusan sering diubahkan seiring pengenalan Tuhan. Dan belajar cenderung bekerja untuk Tuhan. Nah, ini dari semua ini kita lihat yang paling tinggi adalah dalam cara pengambilan keputusan. Ini yang paling kuat aja 67, yang paling sangat begitu 67,4. Ditambah yang hijau muda, lebih tinggi lagi. Ini bersyukurlah kalau memang orang Kristen kelihatan beda anak Tuhan dalam cara ngambil keputusannya. Ya, dibandingkan dengan orang yang berbeda gitu ya. Lalu misalnya ini selama ini bekerja cenderung untuk Tuhan, ya ini nggak terlalu gede. Yang kuat di 26,5%. Kalau tambah yang hijau muda ya cuma setengah. Kira-kira demikian begitu. Nah, kita lanjutkan lagi lalu dengan soal spiritualitas dan gambar diri. Terkadang saya merasa diri saya tidak berguna. Yang mengatakan gitu cuma 14,8%. Yang orang Kristen tidak demikian. Dia tahu dirinya berharga, tapi itu pun cuma 26,6%. Yang lain, ya mungkin sesekali merasa berharga, atau sering, atau tidak. Tapi yang paling kuat adalah 26,6%. Yang belum bisa melibat diri sendiri, adalah 11%, tapi yang bisa menerima 52%. Tidak terlalu baik, tidak terlalu buruk, tapi yang 26,6% harus diperhatikan oleh kita. Lebih lanjut lagi soal mindset, ya, pola pikir dan lain-lain, lihat orang lain dan sebagainya. Ini kalau kita lihat begini sangat menarik. Orang Kristen yang kedua ya, karena harus berfungsi masyarakat, wajar sekali mengikuti kebiasaan buruk di masyarakat. Ini kan dibalik ya, kalau yang bagus akan mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak itu 73,6%. Sangat kuat mengatakan begitu. Ya. Jadi kalau dilihat ini, kesadaran ini untuk pola pikirnya sih nggak salah. Bahkan mengenal Tuhan melalui peristiwa dalam hidup, cukup merenungkan. Bisa menyebutkan 5 pengalaman hidup yang paling menyenangkan yang Tuhan berikan. Dan yang pahit itu, ini semua dalam hal ini kita lihat cukup baik, gitu, sehat ya. Nah, lalu mengenai motivasi. Kalau hidup spiritual akan membuat kita memaknai hidup dan bisa memberi motivasi itu. Nah, tapi pertanyaannya, merasakan adanya keterpaksaan dalam diri saat melakukan perintah Tuhan yang cukup berat. Yang merah itu mengatakan sekian. Yang merah muda, ya mungkin sering, tapi yang sangat mengatakan tidak. Tidak demikian. Saya tetap melaksanakan perintah Tuhan, walaupun berat. Itu 21,8%. Ya, tidak terlalu besar, tapi juga ini, tapi yang hijau muda juga ada, abu-abu ada. Tapi ini cukup menarik buat kita. Ini harus menjadi perhatian juga. Karena aplikasi ke dalam hidup ini kan penting sekali. Terutama bayar harga ya ketika sulit. Nah, selama ini berperilaku Kristen sebenarnya untuk menjaga citra diri lumayan. Yang mengatakan ini yang mengatakan tidak begitu 36,4%. Saya lanjutkan, lalu setelah kita bicara soal itu, meaning, makna, yang ketiga adalah mengenai external practice, rutin ibadah minggu, pelayanan rutin ke dalam atau luar gereja, persentase persembahan. Ini yang mengatakan sangat melakukan itu adalah 68%, 31%. Yang 31,2 melayani keluar atau ke dalam 31,2. Ya, ini kita lihat. Lalu satu lagi mengenai personal practice ya. Ya, disiplin hidup iman
mau tidak mau kita harus menyediakan waktu merenung, mendoakan orang lain, berdoa secara pribadi, persekutuan keluarga. Ini yang nggak banyak ini yang persekutuan keluarga ini ya. Itu kalau semua di total pun cuma setengah-setengah ini. Jadi yang tidak setengah ini barangkali perlu sekali menjadi perhatian besar. Keluarga ini rupanya belum menjadi ini. Cuma 19,7% melakukan itu. Ya. Nah, kemudian dari sudut discipleship dan evangelization, yaitu bagaimana kita mementor seseorang, menumbuhkan seorang, membuat seorang itu merasakan terinspirasi dan ditunjukkan jalan bagaimana bertumbuh di dalam Kristus, lalu bagaimana kita berbagi iman keluar, berbagi diri seluruhnya. Ini dia yang berani. Pertanyaan pertama, dalam 3 bulan terakhir secara aktif memberitakan Injil, bersaksi artinya secara verbal pada orang lain, dengan tujuan agar orang percaya pada Tuhan atau beransur-ansur percaya, itu cuma 11,0% yang sangat melakukan itu. Jadi ditambah yang hijau muda sama abu-abu, ya kurang lebih setengah, tapi sedikit sekali. Tapi yang mengatakan tidak, 47,6%. Nah, ini menarik sekali. Ya, ini menarik sekali. Yang mengatakan tidak sekian, lalu secara aktif memuridkan orang lain hanya 28,3%. Yang merasa memiliki belas kasihan jiwa yang belum mengenal Kristus itu cukup besar. Jadi rasa sih jalan begitu ya, tapi tindakan aktifnya terbatas. Nah, dari sini bisa disimpulkan secara pendek, ini kalau dilihat ini kita nih garam yang baik, tapi garam meja, belum garam dunia. Garam itu masih ada di tempat garam. Jadi semua banyak aktivitas buat pengalaman lebih banyak diarahkan untuk diri ya, berpusat pada diri dan pada arah kita, tapi bukan untuk menjadi garam dan terang dunia. Kita belum bayar cukup harga ke sana gitu ya. Jadi sekali lagi hidup spiritual sebagian besar responden yang ada masih tinggi terarah pada diri sendiri, lebih menjadi terang dan garam dunia. Kalau dilihat tadi, ya. Nah ini terutama kalau dilihat basic belief baik, exclusivity oke, lalu experience, transformation ada yang tadi lemah gitu ya. Firman Tuhan tidak terlalu mengubah. Tapi acceptance bisa, tapi impact sulit melihat orang Kristen yang begitu apa sih lingkungan cuma sekian. Lalu mengenai meaning, dari meaning ini dari sekian hal, purpose, priority, mindset, lemah di dalam ya terlalu lemah nggak di dalam motivation yang ikut perintahnya meskipun berat itu 21,8%. Kalau gambar diri boleh dikatakan yang positif, sungguh-sungguh positif 52%. Yang sangat negatif 13,3%. Jadi masih ada antara kalau kita ketemu 10 orang mungkin ada 1 atau 2 yang punya gambar diri negatif mungkin karena lukanya atau menganggap Tuhan itu hakim sehingga dia selalu jadi tertuduh, tidak melihat Tuhan sebagai kekasih atau bapa atau sahabat gitu ya. Ini gambarannya. Sedangkan intensitas TI pribadi yang maksimal 11,0%. Jadi kalau lihat ini kesimpulan yang saya coba usulkan, ini kesimpulannya memang hidup spiritual ini dijalani, ya bukan hanya religius, tetapi arahnya masih ke dalam diri. Buah keluarnya entah belum cukup dapat perhatian, belum diajarkan, atau belum ada mentor, kita belum tahu. Nah, sarannya gimana? Nah, kalau kita lihat tadi begini, keyakinan dasar oke, kekhasan iman ini oke, pengalaman. Jadi problem terbesar di sini nih. 3 hal yang di atas, gambar diri, motivasi, dan dampak. 3 ini harus menjadi perhatian besar dalam gereja, melakukan pembinaan, mentoring, life group, serial khotbah, KKR. 3 hal tadi itu menjadi hal yang cukup serius untuk mendapat perhatian pada kita. Nah, usulan untuk studi ini dilanjutkan dengan menelusuri pengaruh gambar diri negatif. Ada kaitannya nggak dengan motivasi dan keberanian bayar harga keluar? Ya. Nah, ada satu hal lagi yang diperkirakan sepintas lalu, mungkin nggak banyak orang mengalami perjalanan spiritual, ya, melangkah di sana dan serius, tetapi punya pandangan yang dualistis, memisahkan antara hidup di gereja, di persekutuan Kristen, dan di luar di dunia. Jadi istilahnya kalau di gereja menjadi domba yang sangat saleh, tapi ketika di luar bisa jadi serigala yang ganas begitu, terutama di tempat kerja. Mungkin nggak itu ada. Zaman dulu kan gitu. Dalam dunia ada 2 jalan, yang lebar api jiwamu mati, di sini ada. Jadi seakan-akan kalau di dunia ya sudah
Kita harus menolak dunia, menjauh dari dunia. Yang penting di dalam gereja, rumah tangga, dan lain. Tapi kita lupa pesan Tuhan untuk baik kabar Injil pribadi, baik mengajari orang, ya kan, Matius 28, dan terutama juga bagaimana punya dampak yang besar pada orang. Nah, dampak yang menginspirasi orang. Nah, ini yang saya bisa ungkapkan. Waktu saya habis, dan terima kasih. Saya kembalikan kepada. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk pertanyaannya yang sudah disampaikan pada kami. Saya akan coba menyampaikan kepada kedua narasumber kita, ya. Ini pertanyaan yang pertama tampaknya dialamatkan kepada Pak Handi ini, ya. Pertanyaannya adalah bagaimanakah caranya agar jemaat lokal bisa melakukan pengukuran indeks spiritualitas ini? Adakah modul yang bisa dibagikan kepada kami? Ya. Sekalian dua ya Pak, Pak Andi ya. Satu lagi, sampel yang dianalisa separuh dari responden, rupanya 1.100 itu kan separuh dari responden yang kita ambil. Apakah ini cukup representatif melihat hasil surveinya? Silakan Pak Andi. Ya, ini pertanyaan cukup singkat jawabannya. Puji Tuhan ya, internet saya sudah cukup baik. Pertama Bapak sekalian, nanti yang berminat, gereja-gereja yang betul-betul berminat, kita bisa membagikan kuesionernya. Tetapi dengan catatan, harus ada perjanjian. Betul-betul melakukan survei. Yang kedua, hasil surveinya dibagikan kepada PRC. Kita akan sharing kuesionernya, instrumennya, dengan dua syarat, betul-betul melakukan survei, dan hasilnya dibagikan kepada PRC. Ya, kira-kira itu. Jadi kalau kalian yang tertarik, silahkan menghubungi. Tapi dengan agreement seperti dua syarat tadi. Kemudian kedua, bosannya, tadi memang ini agak akademis ya, mengukur sampling error ya. Di dalam riset, terutama survei kuantitatif, sebenarnya tidak terlalu penting berapa jumlah responden sebesar-besarnya yang akan kita analisa. Karena ada yang namanya diminishing return untuk margin of error. Contoh, kalau kita melakukan survei terhadap 100 orang, margin of error itu 10%. Kalau sekalian bisa melakukan dengan formula bilangan Z, kemudian standar deviasi dibagi akar N. Kira-kira Z dikalikan standar deviasi itu 1 lah. Rumusnya sebenarnya 1 dibagi akar N. 1 dibagi akar 100, itu kira-kira jatuhnya 10%. Tapi kalau kita bikin 1000, itu errornya 3%. Kalau kita jumlah sampelnya 10.000, errornya 1%. Kalian bisa lihat, dari 100 ke 1000, turun errornya 10% menjadi 3%. Dari 1000 ke 10.000, turunnya cuma 3%. Jadi semakin landing. Jadi misalnya 1.100, error 3% menurut saya cukup. Daripada saya memaksakan diri menggunakan sampel yang 2.500, errornya cuma 2%. Tetapi di dalam survei ada yang namanya non-sampling error. Karena sampelnya bias, contoh misalnya, Jakartanya jauh lebih banyak dengan apa, terus kemudian lebih banyak orang tuanya, jauh 3 kali lipat dibanding anak mudanya misalnya, itu menimbulkan yang disebut dengan non-sampling error yang jauh lebih besar. Dan bisa 10%, bisa 20%. Jadi percuma kita punya sampel supaya kita mengejar akurasi sampai 1%, tetapi biasnya udah mencapai 10%, 20%. Nah, jadi ini jawaban saya secara sederhana seperti itu. Jadi kalau misalnya melakukan survei, jumlah responden 500 sampai 1.500, itu jumlah yang sudah cukup baik. Lebih baik 500 daripada 5.000, tapi respondennya kacau sekali. Tidak mewakili populasi. Itu akan menghasilkan non-sampling error yang sangat berbahaya untuk mengambil kesimpulan. Ini pertanyaan kedua yang teknis. Terima kasih Pak Hans. Baik, sekarang pertanyaan untuk Pak Robi. Yang pertama, bagaimana peranan gereja terutama untuk meningkatkan spiritualitas jemaat
khususnya anak-anak generasi Z dan Alpha dengan tantangan zaman yang berubah. Pertanyaan kedua, pada umumnya yang aktif dalam ibadah atau kegiatan gereja adalah generasi muda, tetapi kesimpulan justru yang tinggi spiritualitasnya adalah usia tua. Bagaimana ini? Baik, silakan Pak Robi. Yang pertama Pak, ya memang studi, saya sedang kebetulan lagi nulis buku tentang budaya konvergen. Ya, ini akibat media digital, orang-orang muda sekarang sangat berkolaborasi, lalu eksplorasi mandiri, dan berefleksi. Nah, tapi terutama mereka ingin situasi di mana bisa berpartisipasi. Nah, dalam dunia seperti ini, untuk menolong mereka, kita menghadapi tantangan besar, terutama banyak gereja tradisional. Tantangan terbesar adalah dengan adanya online worship, pada saat ini terjadi multi-community engagement. Anggotanya GPIB, tapi tiap minggu dengar khotbahnya Pak Stephen Tong. Untuk PA-nya ikut JPCC. Untuk doa malam mungkin Pak David di Singapura. Nah, ini ada orang yang melihat ini bagus nih. Ya, jadi kita sekarang tidak melihat warna gereja, tapi kerajaan Allah. Tetapi ada orang yang merasa ini identitas dan ajaran jadi acak-acakan. Lalu sikap yang keras dan membatasi ini dan itu. Memperkental identitasnya. Nah, orang muda akan terganggu dengan itu. Di sini keluasan itu sangat dibutuhkan. Jadi memang ini panggilan Tuhan untuk kita melihat mana yang inti yang tidak boleh ditawar, yang mana format yang mari sepanjang abad juga perlu disesuaikan. Di sini, ya ini membutuhkan, saya bilang, soul security, rasa aman dalam roh kita. Ya, jadi secara pendek saja saya katakan saat ini orang muda sangat membutuhkan life group. Orang muda membutuhkan situasi informal. Kebaktian yang orang intergenerasi barangkali. Kurang lebih itu jawaban saya. Nah, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Ya, ini pertanyaan kedua ini kan ditanyakan tadi, kalau saya nggak salah, orang-orang muda itu yang banyak aktif. Tetapi justru yang tua ini kok yang dianggap lebih tinggi spiritualitasnya. Ya, saya akui saya juga perlu mikir mengenai hal ini. Nanti membicarakan hal yang seperti ini, ya, seperti hubungan self-image, kita kan ada masih berapa kali ketemu lagi. Beberapa topik akan didalami di sana ya Pak Andi ya. Ya, nanti hal-hal masukan seperti ini, daripada saya pura-pura bisa jawab dengan cepat, nanti kasih waktu kami untuk mendalami. Terima kasih untuk pertanyaan. Ya, ada beberapa hints ya, ada beberapa hints. Dugaan. Jadi pertama-tama ya, ya ini angka 3,79 itu atau berapa itu bagus gitu ya. Ya, tapi kan ini orang-orang yang memang masih ada dalam lingkungan gereja. Padahal mungkin ada orang-orang Kristen yang sudah tidak ke gereja. Dan dia tidak mau menerima begini atau tidak ngisi. Padahal jumlahnya mungkin lumayan gitu ya. Itu belum barangkali, itu salah satu kemungkinannya. Saya tidak, tapi nanti kita akan bicarakan minggu-minggu depan. Mungkin Pak Handi bisa bantu saya, silakan Pak Handi. Ya, ini orang tua dalam spiritualitas tidak harus tampil sempurna dan bisa jawab segala hal,
Kalau kita bingung, kita juga bilang, iya ya kenapa ya gitu. Ya Pak Hadi ngobrol aja, tahu Silakan Pak Hadi mau menambahkan. Ya, memang saya setuju sama Pak Robi. Saya rasa jawabannya kita simpen dulu. Karena apa? Jadi ini akan menjadi pencari menarik. Tapi mungkin salah satu ini ya begini. Memang kalau kita lihat generasi muda dibandingkan generasi tua, dari berbagai perspektif dimensinya, Bapak sekalian bisa melihat. Pertama adalah, contohnya, anak-anak muda ini memang lebih cenderung sekuler. Mereka lebih humanis, mereka lebih sosial. Sedangkan orang-orang tua, mereka lebih memiliki eksklusif dalam iman. Mereka percaya kan, Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kepada Allah. Tidak ada jalan lain. Ada beberapa pertanyaan eksklusif itu, kan kita lihat. Dia percaya seluruh kebenaran Alkitab, percaya Tuhan Yesus selamat, kebenaran yang mutlak. Ini sekaligus menjawab pertanyaan juga mengenai exclusivity. Tadi ada pertanyaan statement yang kita tanyakan, dan memang skor anak muda itu relatif lebih rendah daripada orang tua. Itu salah satu dimensi di mana ada gap antara yang muda dan yang tua. Dimensi yang berhubungan dengan discipleship dan evangelism. Nah, anak-anak muda itu relatif juga lebih sekuler. Mereka lebih humanis, mereka lebih toleran. Akibatnya kadang-kadang semangat untuk pemberitaan Injil dan semangat untuk melakukan discipleship relatif memang dibandingkan generasi tua. Dan saya nyebutkan baru dua dimensi tadi, exclusivity dan dimensi evangelism sama discipleship. Itu mempengaruhi skor kenapa anak-anak muda skor indeks spiritualitasnya lebih rendah dibandingkan tua. Gitu Pak. Tapi nanti lengkapnya itu menjadi topik seminar BRC yang akan datang. Kita akan ulas akan lebih dalam. Ya. Mudah-mudahan stay tune bersama dengan kita. Kita melakukan beberapa kali webinar bersama. Terima kasih Pak Hans. Baik, masih ada beberapa pertanyaan lain. Satu untuk Pak Andi. Mengapa dalam pertanyaan terkait basic belief, spiritualitas dilihat lebih baik jika semakin eksklusif? Bukankah semakin eksklusif, semakin inklusif pribadi tersebut? Yang kedua, indeks spiritualitas mainstream lebih rendah dibandingkan Pentakosta. Apakah ini bisa dipengaruhi karena ukuran spiritualitas yang dipakai lebih dekat ke Pentakosta? Silakan Pak Adi. Menarik. Bapak, yang mungkin masalah eksklusif tadi, saya sudah menjelaskan sebelumnya. Dimensi exclusivity, kalau Bapak sekalian melihat dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi Pak Robi sudah diberi, itu pertanyaan yang berhubungan dengan kan, kebenaran mutlak dari firman Tuhan. Kebenaran mutlak Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kebenaran mutlak bahwa memang apa yang kita percaya itu merupakan satu-satunya jalan. Jadi itu adalah yang berhubungan dengan dimensi eksklusif. Ya. Berbeda dengan pertanyaan ini Bapak sekalian. Ya. Kemudian dari pertanyaan kedua, dari hasil survei yang terdahulu, saya lagi mohon maaf saya ini tidak membanding-bandingkan aliran. Tetapi memang BRC itu kalau membagi hasil survei di cross-validasi dengan aliran, seringkali memberikan daya tarik yang besar. Karena memang BRC itu satu-satunya lembaga ya, di Indonesia yang mungkin memiliki keberanian untuk memberikan. Kadang-kadang kalau risetnya itu mainstream, ada yang berani. Kalau risetnya itu teman-teman karismatik, dia juga nggak berani. Teman-teman Injili nggak berani juga. Makanya BRC dengan segala hormat dan respect, bukan untuk membanding-bandingkan sekalian, tapi untuk kebaikan bersama. Memang dari survei dari BRC yang terdahulu harus diakui Bapak sekalian, teman-teman dari mainstream dan memang memiliki PR tantangan lebih banyak.
Sebagai contoh memang persentase jemaat yang melayani memang lebih rendah. Kemudian kedua, ketika proses pemuritan dan juga amanat agung misalnya evangelisme, survei kita keempat menunjukkan memang mainstream juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan teman-teman kita dan Pentakosta karismatik ya. Memang ini konsisten juga Pak Ustaz. Makanya tidak menghindarkan pada saat dituangkan dalam pengukuran spiritualitas, akhirnya terjadi hal seperti ini. Dari 7 dimensi yang sudah dipaparkan Pak Romo, jadi ada pertanyaan juga. Selain krotek, ada nggak melakukan analisa regresi yang ada di grup ini? Nah, memang betul kita juga melakukan analisa regresi. Kita punya satu pertanyaan yang disebut dengan super dependent variable. Dan kita running dengan 7 dimensi tadi, dan hasilnya memang menunjukkan dimensi meaning dan relationship adalah 2 dimensi yang punya pengaruh paling besar dalam membentuk spiritualitas. Dan harus diakui memang dalam perspektif 2 dimensi ini, mungkin teman-teman atau hamba Tuhan atau yang jemaat di Injili dan Pentakosta karismatik memang sekali juga lebih tinggi menurut sekalian. Jadi mainstream pasti Tuhan juga pakai sebagai gereja gereja yang sangat lama, gereja yang penuh cuma dengan hamba Tuhannya, tapi memang Tuhan kasih PR yang lebih banyak ke depan kelihatan. Dan nanti kalau dari hasil survei besok yang dibahas oleh Pak Gideon mengenai loyalitas, siapa yang akan pindah setelah pandemi ini berakhir? Nanti jumlahnya berapa dan berapa yang akan pindah? Nanti akan ketahuan juga. Apa juga konsistennya. Terima kasih Pak Hans. Baik, Pak Robi mau menambahkan, silakan Pak. Ya Pak, memang ada bedanya antara survei pelanggan Coca-Cola dibandingkan sama misalnya Sprite gitu ya, atau Pepsi gitu ya. Kefanatikannya nggak tinggi. Kalau survei religius itu satu istilah saja langsung menimbulkan bisa perbedaan persepsi ya. Tadi eksklusivitas ada yang nanya hubungannya bukan mesti lebih inklusif, tapi itu kan dalam konteks experience gitu ya. Ya, orang Kristen tidak boleh membeda-bedakan orang, mendiskriminasi dalam. Tapi kalau yang dimaksud istilah eksklusif di sini, mungkin istilah lebih baiknya adalah kekhususan, keunikan iman kita gitu ya, atau kekhasannya. Ya, lalu kemudian dan hal-hal lain. Tapi yang mau disampaikan di sini adalah ada juga pertanyaan mengenai apakah ini begini hasilnya karena presentasi kalangan aliran gerejanya lebih banyak yang Pentakostal katanya. Ada yang nanya gitu juga ya. Tadi sudah Pak diperlihatkan cukup seimbang ya Pak. Banyak yang mainstream Pak. Kan, jumlah. Benar sih. Ya, itu memang diperlihatkan. Ya, jadi kalau dilihat seperti tadi, memang ini studi ini sudah sangat kaya dan masih bisa dicek nantinya, bahkan correlation analysis kalau mau begitu. Tapi poin yang saya mau sampaikan adalah penting selain kita menjalani hidup iman dan bergereja, adalah pada saat kita mesti duduk diam, mempertanggungjawabkan di depan Tuhan, berapa jauh akar ini menghasilkan buah dan bertumbuh. Nah, membuat analisis seperti ini memang tidak mudah. Pertama soal konstruk, bisa tiap gereja maunya bagian dia lebih banyak gitu ya, yang cocok dengan teologi dia. Tapi kedua yang lebih sulit, mungkin kalau diterapkan ke jemaat setempat, ada mungkin justru para pimpinannya yang tidak mau itu diukur gitu. Karena itu mengganggu gitu ya, mengganggu gitu kan. Ya. Jadi kayak orang kena COVID bilangnya ini bukan COVID kok, cuma flu biasa gitu. Kira-kira begitu. Itu saja Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.
bisa dijawab singkat saja mungkin. Bagaimana memberikan masukan bagi gereja yang tidak suka diukur kerohaniannya dengan angka? Ya. Silakan Pak Robi dan Pak Pak Robi dulu nih, silakan Pak Robi dulu. Kalau saya dulu di gereja kami udah biasa ukur. Saya pernah mendapat masukan khotbah saya kurang panjang, gitu. Sudah kepanjangan. Nah, jadi sebenarnya kita melihat pengukuran ini adalah alat untuk pengembangan diri, lebih memuliakan Tuhan, bukan untuk menjatuhkan gitu ya. Memang saya tahu ada gereja yang memang suasananya tidak baik dan hubungan antara orang tidak baik, alat pengukuran bisa dipakai sebagai senjata menterabas orang, memang bisa gitu ya. Tapi untuk gereja yang dalam kondisi wajar, ini alat untuk mengetahui ruang pertumbuhan yang belum kita lakukan buat Tuhan. Nah, barangkali teologi yang mengajarkan pentingnya yaitu mengukur buah itu betapa pentingnya itu. Di Alkitab kan ada gitu ya, yang dilihat dari buahnya dan sebagainya. Jadi apa juga malam hari, pagi hari si penabur keluar menaburkan. Dia malam hari dia istirahat, Tuhan menumbuhkan. Ya. Tapi pada akhirnya kan harus bicara panennya ada atau tidak gitu kan. Saya kira begitu Pak jawabannya. Menolong teologianya dan sikap mentalnya. Ya. Nggak tahu Pak Hadi ada pikiran gimana? Ya, menurut saya ada 3 kemungkinan saja Pak Hans. Kalau tidak mau diukur, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah karena dia sudah tahu kan spiritualitas jemaatnya itu jelek. Jadi nggak usah diukur ya. Dia udah tahu ternyata relatif sudah tidak tinggi. Atau kedua, tidak mau diukur karena dia tahu itu menjadi satu hal yang akan memberikan kritik buat dia. Dan barangkali semacam evaluasi terhadap diri. Dan saya berharap yang nomor 1 dan 2 itu seperti ini, yang nomor 1 dan 2. Yang satu sadar bahwa spiritualitas jemaatnya memang tidak tinggi. Atau kedua, dia tahu bahwa kinerja performanya sebagai pembela, sebagai majelis kurang baik, jadi jangan diukur. Itu tipikal juga di marketplace, Pak. Dalam dunia marketplace, sebagai pelaku juga kadang-kadang banyak penyiriku seperti itu. Dia tahu pelanggannya banyak nggak puas kok, nggak mau diukur dia. Atau, kalau diukur, hasilnya jelek, nanti sama dia bisa dipecat atau dipindahkan, Pak. Jadi dia takut, Pak. Tapi ketiga, saya berharap yang ketiga ini, Pak. Tidak mau diukur karena apa? Karena tidak paham bahwa ada instrumen untuk melakukan pengukuran. Maka mudah-mudahan yang nomor 3 ini. Nah, kalau udah nomor 3, makanya kita berharap ikutlah webinarnya PRC gitu ya. Supaya kita bisa men-sharing bagaimana melakukan pengukuran spiritualitas. Berharap alasannya yang nomor 3 ini ya. Mungkin karena tidak ada pengetahuan atau tidak knowledge ya, spiritualitas itu bisa diukur ya. Kita tidak berharap yang nomor 1 dan nomor 2. Nah, kalau kita lihat di firman Tuhan, kata-kata BRC ini memang dari bilangan dari kitab Taurat yang nomor 4. Dan kalau kita lihat di situ kan penuh dengan pengukuran. Dan kita tahu sendiri Alkitab banyak sekali apa-apa saja diukur, dihitung, diukur, diobservasi. Maka yang menginspirasi bilangan Israel itu adalah ceritanya bagaimana Musa mengutus 12 mata-mata itu ya. Mereka melakukan survei selama 40 hari dan hasilnya dilaporkan. Padahal Tuhan juga tahu kalau Tuhan mau bisikin Kanaan itu seperti ini, dia juga tahu. Tapi membiarkan orang untuk melakukan survei itu merupakan cerita inspiratif bagi Arts Center. Jadi saya yakin Tuhan kita lah Tuhan yang mengukur, Tuhan yang mendorong orang untuk saya. Terakhir, salah satu dari Albert Einstein yang populer adalah kalau kita tidak bisa mengukur, Anda pastikan Anda tidak mengerti substansi sebenarnya dan hanya mengerti kulit luarnya. Perbedaan antara orang yang mengerti substansi sesungguhnya dan yang tidak adalah kemampuannya dia kita melakukan pengukuran. Itu salah satu quote yang menarik. Kalau Anda tidak mengukur,
Anda tidak bisa memanage. Bagaimana Anda bisa menentukan posisinya kalau tidak tahu di mana Anda start awalnya. Jadi indeks seperti ini menjadi barometer buat kita mengenai posisi kita, mengetahui start awal kita. Dari sana melalui bimbingan Roh Kudus kita bisa bergerak untuk meningkatkan spiritualitas jemaatnya. Posisinya dan start awalnya. Maka mudah-mudahan jadilah hamba Tuhan, jadi majelis yang suka angka. Apalagi zaman digital seperti ini, Pak. Kehebatannya digital adalah kemampuan mengukurnya real time. Apa yang membuat Tokopedia hebat, apa yang membuat Gojek hebat, apa yang membuat Shopee itu hebat, apa? Mereka bisa melakukan pengukuran jauh lebih banyak, jauh lebih instan dibandingkan dengan hipermarket yang hari ini sedang dilanda kesedihan. Karena apa? Bayang-bayang kebangkrutan sudah nyata di mana mereka. Perbedaannya adalah digital bisa melakukan pengukuran. Kayak anak muda hari ini exciting. Anak muda bisa menjadi lebih pintar dibandingkan dengan orang tua. Kenapa? Mereka bisa mengukur lebih cepat, lebih real time. Akhirnya mereka lebih knowledgeable. Sehingga banyak orang tua merasa ketinggalan zaman. Bapak sekalian, kalau tidak bisa mengukur, kita tidak bisa memanage. Kalau tidak suka diukur, ikutilah webinar BRC supaya mindset kita berubah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi, Pak Robi, terima kasih untuk pemaparannya, sudah membuka wawasan kita semuanya, memberikan inspirasi bagi kami semua. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaannya, karena itu menolong untuk kita lebih memahami lebih dalam tentang apa yang dipaparkan, dipresentasikan hari ini, dan minta maaf juga karena tidak semua bisa dijawab hari ini ya, karena terbatasnya waktu ya. Tapi sungguh kami bersyukur, kita semua bersyukur untuk apa yang dipaparkan hari ini dan diskusi kita bersama pada malam hari ini. Di akhir pertemuan ini, saya ingin menyampaikan beberapa rangkuman dari apa yang dipaparkan oleh Pak Andi dan Pak Robi. Disampaikan di sini bahwa indeks spiritualitas umat Kristiani Indonesia nilainya adalah 3,79, relatif moderat dari skala 5 ya, dari skala 5, tapi diharapkan bisa meningkat sampai 4,2 mungkin gitu harapannya ya. Lalu indeks spiritualitas cenderung lebih tinggi untuk umat Kristiani yang lebih tua, perempuan, serta kelas sosial ekonomi dan tingkat pendidikan yang tinggi. Yang ketiga, umat Kristiani yang aktif dalam pelayanan juga cenderung memiliki tingkat spiritualitas yang lebih tinggi. Ya. Dan tadi Pak Robi menegaskan bahwa hidup spiritual memang sudah dijalani, tapi masih lebih ke arah ke dalam kepada diri sendiri. Ya, dikatakan kita ini lebih masih berupa garam meja, belum garam dunia. Khususnya 3 hal penting yang perlu dicermati adalah masalah dampak, masalah gambar diri, dan motivasi. Dengan apa yang dipaparkan hari ini, tentunya ini bisa menjadi satu alat, satu cermin bagi gereja Tuhan. Banyak orang berkata bahwa pengalaman adalah guru yang baik. Sebenarnya keliru. Pengalaman yang dievaluasi akan menjadi guru yang baik. Nah, dengan adanya tools yang ada hari ini yang mengukur spiritualitas umat Kristiani Indonesia, maka tentunya kita sebagai gereja juga mempunyai kesempatan untuk melakukan evaluasi ke dalam gereja lokal masing-masing, dan kemudian kita bisa mengembangkan strategi dalam upaya untuk meningkatkan spiritualitas umat yang Tuhan percayakan bagi kita. Ya. Kiranya pertemuan malam ini akan menolong kita makin hari makin maju dalam mengembangkan pelayanan yang Tuhan percayakan.